Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Dr. Anda Irma Takarina MSI, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Payakumbuh. Langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini, salah seorang guru dan juga kepala sekolah di SMA 2 Payakumbuh. Beliau ini wali kelas saya dulu waktu tahun 2021 di kelas 26. Langsung saja kita kenalkan Kepala Sekolah SMA 2 Payakumbuh, Ibu Irma Takarina. Waduh, betul sekali Bu ya. Iya. Ini grogi saya ini. Guru saya dulunya, sekarang saya punya kesempatan untuk mewawancara beliau. Merasa terhormat sekali saya, merasa tersanjung sekali. Biasanya kalau dulu beliau yang sering menanya-nanya saya, interogasi segala macam. Sekarang saya punya kesempatan untuk bertanya-tanya, untuk bincang-bincang. Dan seakan-akan saya sekarang menjadi guru ya. Iya. Oke, sehat Bu ya. Alhamdulillah. Masih sehat. sekarang ya masih betah menjadi kepala sekolah SMA 2 ya. Alhamdulillah masih betah menjadi kepala sekolah SMA 2. Ini udah berapa lama ini Bu? Ya, kalau untuk kepala sekolah itu sudah mendekati 8 tahun, Mendekati sudah 8 lebih tahun. 7 tahun ya di SMA 2 Payakumbuh. Tapi kalau untuk menjadi guru di Nah, SMA ini. 2 Payakumbuh itu sudah 30 tahun. 30 tahun ya. Iya. Waduh. Berarti ketika Ibu menjadi guru umur saya sekitar 6 tahun ya. Ya. Oke. Sudah 30 tahun menjadi guru di SMA 2 Payakumbuh. SMA 2 Payakumbuh. Iya. Berarti Ibu dulu katanya juga alumni SMA 2 Payakumbuh ya? Iya, jadi saya juga alumni SMA 2 Payakumbuh yang waktu itu namanya masih SMPP. Sekolah Jadi, Menengah Persiapan iya, Pembangunan Sekolah ya? Menengah Persiapan Pembangunan. Oke. Tetapi kurikulumnya tetap kurikulum SMA. Ya, kurikulum SMA dan tamatnya tahun 85 dan 85 itulah terakhirnya namanya SMPP. SMPP. Ya, jadi tahun 86 itu sudah berubah nama menjadi SMA 3 Payakumbuh. SMA 3 Payakumbuh Iya, ya? Nah rentetannya sekarang menjadi SMA 2 Payakumbuh, sebelumnya juga pernah SMU ya? Iya, pernah SMU. SMU, kemudian SMA ya? Iya. Oke, ini menarik sekali ya, sudah 30 tahun menjadi guru ya? Iya. Waduh, Alhamdulillah sudah 30 tahun. benar-benar mengabdi sekali ya. Oke, karena ini bertepatan dengan Hari Guru Dunia ya. Apa sih Bu sebenarnya? Iya. Kenapa sih selama itu betah menjadi guru? Apa yang Ibu cari sebenarnya? Iya. Jadi memang pada awalnya waktu tamat SMA dan kebetulan saya juga tamat SMPP itu ya, juga alumni di sana. Memang pertama tamat SMA itu tidak ingin menjadi guru. Tidak ingin menjadi Ya, guru tidak ya? ingin menjadi guru, tetapi karena orang tua juga guru, orang tua saya juga guru, ibu guru, ayah juga guru. Jadi keinginan orang tua itu anak perempuan itu untuk apa pergi jauh-jauh. Jadi guru itu akan lebih baik. Itulah pesan dari orang tua. Maka di waktu itu kelas 3 SMA ada mengisi juga PMDK namanya dulu. Dan disarankan mengambil IKIP, diambil IKIP jurusan biologi. Alhamdulillah jebol di IKIP waktu itu jurusan biologi pada tahun 85. 85? Iya, pada tahun 85. Dan pada tahun awal-awal tahun itu, awal-awal kuliah itu belum ada keinginan untuk menjadi guru. Belum ya? Dan ya masih senang melihat orang yang kuliah di UNAN, ya. Orang yang kuliahnya di ekonomi, orang yang kuliahnya euforia waktu itu ya. Euforia waktu itu. Kita itu merasa minder kuliah di IKIP karena dulu anak IKIP ini kan istilahnya anak-anak yang tidak lolos di UNAN baru kuliahnya ke IKIP. Nah, jadi setelah kita coba kuliah di IKIP dan mengikuti PL waktu itu sudah turun ke sekolah, praktek lapangan, turun ke sekolah menjadi guru, baru terasa oh ternyata
jadi guru itu sangat luar biasa karena kita berdekatan dengan anak-anak, bisa membina anak-anak kita, anak-anak remaja ya. Itu senangnya luar biasa waktu itu. Barulah di saat itu kita tersentuh dan berniat penuh untuk menjadi guru yang lebih baik, nah, seperti itu. Oke, dari awalnya dari sana ya. Iya. Nah, ini kenapa nih? Akhirnya menjadi kepala sekolah. Ini sudah niat atau ikut ujian segala macam nih, gimana ceritanya menjadi kepala sekolah? Iya, ini mungkin perjalanan yang cukup panjang juga ya. Oke. Kita menjadi guru di SMA 2 Payakumbuh, sekolah di SMA 2 Payakumbuh, kemudian kuliah ke IKIP 4 tahun. Ya, tamat dari IKIP pulang ke Payakumbuh. Honor di SMA 2 Payakumbuh juga. Honor juga ya, oke. Honor waktu itu Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Azwarudin, kita honor di sana. Kemudian pas pengangkatan, jadi orang tua waktu itu juga sudah jadi kepala sekolah dan menawarkan bagaimana kalau di Payakumbuh saja. Bagaimana kalau di SMA 3 waktu itu namanya SMA 3 ya, oke. Penempatannya di SMA 3 saja. Jadi alhamdulillah diangkatlah di SMA 3. Jadi kita mengikuti tes jadi guru. Dan alhamdulillah juga satu kali tes kita langsung lulus ya, lulus dan penempatannya di SMA 3 Payakumbuh. Nah, jadi mulailah saat itu kita menjadi guru yang biasa-biasa saja, yang mengajarnya waktu itu kelas 1 dulu, masuk sore ya. Namanya juga yang di sana itu adalah guru-guru kita juga di waktu SMA ya. Jadi waktu bergabung dengan beliau-beliau itu di kantor, kita itu masih merasa kita ini murid, kita ini siswa ya, masih takut untuk lewat. Ya? Iya, masuk ke sekolah itu kan pintunya ada 2, ada pintu di depan, ada pintu samping dan yang belakang ya. Kita masuknya itu selalu dari samping, karena takut masuk ke depan karena di sana ada guru-guru kita, kan seperti itu ya. Kemudian berangsur ya perlahan kita menyatu, kita sudah jadi guru dan setelah 15 tahun kita mengajar, di waktu kepemimpinan Bapak Hasan, kita diangkat jadi wakil ya. Jadi wakil kepala sekolah. Kemudian juga di waktu Bapak Safrudin Datuk Karayang yang juga guru kita juga dulu, juga jadi kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah sampai dengan Pak Junaidi ya, kepala sekolah, kita masih jadi wakil kepala sekolah. Jadi jadi wakil kepala sekolah itu memakan waktu 10 tahun. Ya, 10 tahun dulu. 10 tahun menjadi wakil kepala sekolah. Ya, mulai dari wakil sarana, kemudian menjadi wakil manajemen mutu, ada wakil humasnya, dan terakhir wakil kurikulum. Wakil kurikulum ya. Dan di tahun 2014 barulah kita diangkat menjadi kepala sekolah dan kebetulan diangkat juga di SMA 2 Payakumbuh. Berarti muter-muter di sana saja ya? Nggak bisa jauh ya? Keluar, ya? Nggak bisa jauh Ibu dari sana ya? Nggak bisa jauh dari SMA 2 Payakumbuh. Mungkin memang ditakdirkan untuk bersekolah di sana dan mengabdi di sana. Dan alhamdulillah sampai hari ini. Sudah menjadi maskotnya ini berarti ya? Iya. Ini kalau dalam pemasaran nih brandnya ini. Brand SMA 2 Payakumbuh ya? Ini saya teringat ini Bapak siapa tadi, Datuk Karaying. Datuk Karayang ya. Itu bukannya suami Ibu ya? suami kebetulan juga gelarnya Datuk Karayang, gitu. Tapi dengan orang yang berbeda ya. Guru kita ya Bapak Safrudin Datuk Karayang. Yang suami Amriul Datuk Karayang. Datuk Karayang. Berarti beda ini ya. Beda orang. Jadi ada cerita nih juga ya, karena namanya sama, gelarnya sama ya. Ya, gelarnya sama, orangnya berbeda. Ada cerita, ada orang yang mau masuk sekolah dulu ke SMA 2 Payakumbuh, anaknya mau masuk sekolah, mau minta tolong, datangnya ke rumah. Ada apa kabar Bu? Saya mau minta bantu, mau masukkan anak ke sekolah. Berarti Ibu salah alamat. Ini Datuk Karayang yang berbeda. Jadi, nah ini masyarakat Kota Payakumbuhnya juga harus tahu nih Bu ya. Soalnya dengar-dengar nih ya kabar-kabarnya, ya dulu suaminya kepala sekolah di sana, ya iyalah sekarang istrinya juga kepala sekolah, ada andil besar suaminya. Padahal ini beda ya. Iya, beda orang. Nah ini jangan suzon dulu, searching dulu, tanya-tanya dulu ya. Oke, beda orang ternyata ya, hanya gelarnya yang sama. Gelarnya yang sama. Nah, selama ini Bu 30 tahun ya menjadi guru. Kemudian 8 tahun dia menjadi kepala sekolah. Masih dalam ruang lingkup yang sama. Sebenarnya apa sih yang Ibu tawarkan? Ini maaf kata ya. Apa sih Ibu merasa spesial, kehebatan Ibu sehingga diangkat menjadi kepala sekolah di SMA 2 Payakumbuh? Iya.
Kita bukan merasa hebat, bukan merasa pintar ya. Pasti ya. Ya, jadi kepala sekolah di tempat kita itu adalah tidak mudah ya. Ada yang tidak mudahnya, ada yang memudahkan kita, tergantung ke cara kita mengolahnya. Karena kita sudah menjadi wakil beberapa kali periode, kita banyak belajar. Pertama kita wakil dari Bapak Hasan ya, Bapak Hasan Basri yang pernah juga menjadi Bapak Kadis Pendidikan Kota Payakumbuh. Kita belajar dari beliau itu untuk menyampaikan ide-ide kita itu bagaimana, kita berorasi itu bagaimana, kita mengajak guru-guru itu untuk bekerja bagaimana. Itu yang kami petik dari Bapak Hasan Basri ya. Kemudian di tahap yang kedua masuk Bapak Safrudin Datuk Karayang ini. Bapak ini adalah administrator sekali, administrasinya sangat sempurna Bapak ini. Rapi ya. Iya, rapi, sehingga kita diajar ya, bagaimana membuat proposal, bagaimana membuat program sekolah, bagaimana membuat aturan-aturan sekolah. Itu kita diajar karena kita juga murid beliau, maka beliau tidak sungkan-sungkan untuk menyuruh kita mengerjakan sesuatu. Itu yang kami dapatkan dari Bapak Datuk Karayang ini. Kemudian menjadi wakil dari Bapak Junaidi. Bapak Junaidi orangnya sangat inovasi sekali. Kepala sekolah yang sebelumnya ini ya. Kepala sekolah yang sebelumnya. Sangat inovasi sekali, inovatif orangnya ya dalam melahirkan program-program sekolah. Maka kita juga belajar dari beliau ya. Sehingga ketika kita menjadi kepala sekolah, menjabat kepala sekolah, itulah yang kita pedomani. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, bisa menggerakkan guru-guru, ini contoh kita sudah ada. Bagaimana Pak Hasan menggerakkan guru-guru dulu. Kalau kita ingin membuat sekolah itu administrasinya lengkap ya, dia punya profil yang sempurna ya, bagaimana tatanannya di dalam SOP-nya, aturan-aturannya, kita lihat ke kerja Bapak Datuk Karayang. Kemudian untuk melahirkan program-program baru yang inovatif, yang inovasi, itu kita lihat Bapak Junaidi. Kemudian masalahnya yang kita bina ini, yang di bawah kita ini adalah teman-teman kita, bahkan guru kita sendiri. Guru kita sendiri kita sendiri ada di sana. Kemudian tekniknya di sana atau triknya di sana, bagaimana kita menempatkan beliau-beliau itu di posisinya masing-masing. Kalau guru kita tidak pernah mengatakan itu bekas guru. Itu adalah guru kita. Maka saya akan posisikan beliau itu tetap sebagai guru yang wajib kita hormati, wajib kita hargai. Walaupun kita kepala sekolah walaupun kita kepala sekolah, walaupun ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, ya, yang pekerjaan guru kita ini, kita harus cari cara bagaimana sih kita untuk menyampaikannya supaya beliau itu tidak tersinggung, tidak merasa dibully. Ya, itulah pendekatan intinya. Pendekatannya itu. Kemudian yang guru di sana juga kakak-kakak kita dulunya ya. Bagaimana kita memposisikan beliau. Kemudian yang teman-teman kita, bagaimana kita memposisikan beliau. Itu saja. Yang penting kita jangan gila hormat. Jangan gila hormat jangan gila hormat itu. Karena pertama itu akan terbiasa. Belum terbiasa memanggil kita itu dengan ibu, manggil kita dengan apa. Bahkan orang itu akan terbiasa memanggil Irma. Kita biarkan berlalu begitu saja. Dan akhirnya guru-guru kita dan juga teman-teman kita akan memahami posisi teman kita itu di mana ya sekarang. Apabila di saat kita berkumpul bersama, kita akan bercanda seperti biasa kita berteman sebelum kita menjadi kepala sekolah ya. Tapi di situasi tertentu, ini adalah kepala sekolah. Kembali ke struktur ya. Kembali ke struktur. Itulah alhamdulillah. Ya, kalau kita gila hormat, yang saya tahu ini bakal banyak terjadi kecemburuan sosial ya. Itu dia. Nah ini Bu, saya perhatikan ini ya, ini bukan saja di media sosial, baik dari yang lainnya, nyatanya Ibu ini kepala sekolah yang sangat agresif sekali saya lihat ini. Banyak sekali program-program, ide-ide, dan banyak sekali terlihat di layar kaca ya. Ini kenapa sih Ibu? Dalam usia kan nggak muda lagi. Kenapa nggak main aman saja, makan gaji saja ya? Kita nama SMA 2 Payakumbuh akan tetap seperti itu. Kenapa harus lagi dikembangkan lagi, ditambah lagi, dikeluarkan? Ini apa sih sebenarnya?
Sebenarnya itu adalah mungkin tuntutan hati kita ya, Tuntutan tidak hati ya. terlepas dari keinginan kita. Oke. Sebenarnya juga seperti yang Haryo bilang tadi, kalau kita duduk-duduk saja, kita santai-santai saja, sekarang orang tidak akan ada menyalahkan kita. Nggak ada ya, apalagi pandemi. pandemi. Ya, Ada pandemi, alasan ya. Tapi kita tidak mau seperti itu ya. Di tahun pertama pandemi, kita masih masuk 1000 sekolah terbaik di Indonesia ya. Kemudian tetapi dengan kategori yang agak lebih dari separuh lah prestasi kita kan seperti itu. Kemudian kita tentu tidak ingin membiarkan itu. Kita tetap ingin bagaimana anak-anak kita ini tetap mendapatkan perguruan tinggi yang baik itu. Karena kalau SMA itu ukurannya adalah berapa jumlah siswanya yang diterima di perguruan tinggi. Oke, kan? itu ukurannya ya. Itu ukuran yang pertama ya. Jadi kalau kita di UTBK itu 1000 sekolah terbaik itu berdasarkan nilai UTBK, nilai anak-anak masuk ke perguruan tinggi. Kalau kita masih standarnya itu masih 50% ke bawah, berarti kan kita belum terlalu baik kan seperti itu. Jadi bagaimana keinginan kita untuk merubah. Jadi dari awal kita menjadi kepala sekolah di sana tentu bertahap ya. Apa yang lebih awal kita benahi, apa yang kita benahi ya. Dan alhamdulillah sekarang kita tetap berprestasi ya. Dan yang paling utama itu adalah memang hubungan dengan guru. Hubungan dengan guru dulu ya. Hubungan dengan guru itu dulu yang penting. Karena yang akan bekerja itu tidak mungkin kita sendiri ya. Kita hanya menggerakkan. Jadi kalau guru-guru kita sudah nyaman dengan kepala sekolahnya, ya sudah nyaman dengan program sekolahnya, guru-guru itu akan bekerja dengan senang hati. Dengan sepenuh hati juga dengan ya. sepenuh hati. Yang penting itu bekerja dengan hati kan itu. Tanpa pamrih. Apapun ya kegiatan sekolah, guru-guru itu akan selalu mendukung. Bahkan ya ada penilaian kinerja kepala sekolah. Itu artinya kan kepala sekolah yang dinilai. Tetapi yang guru-guru tetap akan mendukung, ya, tetap akan menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk penilaian. Sehingga alhamdulillah untuk Kota Payakumbuh ya kami selalu memiliki nilai terbaik untuk penilaian keren sekali ya. Tersebut. Walaupun kepala sekolahnya di sana yang dinilai kan ini kerjasama semua ya. Oke, ini karena kepala sekolah ya identik dengan seorang sekolah. Ini ada pertanyaan sedikit yang agak sensitif ini Bu ya, boleh jawab boleh tidak ini ya. Kepala sekolah ini kan sasaran empuk dari orang tua murid ya, apalagi di tahun ajaran baru ya. Ini pernah nggak Ibu kejadian ada mungkin dari seseorang menitipkan atau orang tua tolong dong anak saya, mungkin dari pejabat tertentu tolong dong ini ponakan saya, ini cucu saya untuk sekolah di sini di SMA 2 Payakumbuh, padahal memang harusnya siswa itu calon siswa itu tidak memadai ya, tapi jangan dijawab dulu Bu ya. Kita break dulu sejenak. Pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah guru saya yang terhormat bersedia duduk di samping saya. Terharu saya sebenarnya, ini merinding. Wali kelas saya dulu waktu 26 tahun 2001, sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Terakhir bertemu waktu saya memberikan ya buku hasil karya dari muridnya yang agak gimana barbar ya waktu itu ya. Tapi alhamdulillah lah pernah berkarya sedikit-sedikit. Kita bincang lagi dengan Ibu Irma Takarina, guru kita, kepala sekolah SMA 2 Payakumbuh. Ini pertanyaan yang di segmen 1 tadi Ibu, belum sempat dijawab ya. Ini ya rahasia umum nih ya, pasti ada saja nih ya masyarakat, pejabat atau siapapun itu yang menitipkan anaknya untuk sekolah di SMA 2 Payakumbuh. SMA 2 Payakumbuh kan terkenal dengan sekolah favorit ya. Kegiatan ekstrakurikulernya hidup ya, aktif sekali. Ini ada nggak Bu? Ya, yang namanya sekolah favorit ya, dikatakan dengan sekolah favorit itu pasti ada ya. Apalagi 2 tahun sebelum ini, kalau sekarang kan 2 tahun belakang ini sudah berbeda cara penerimaan siswa baru, zonasi, kan? prestasi sudah ya, sistem zonasi kan. Kalau sebelum itu kan memang hanya berdasarkan prestasi siswa, jadi berdasarkan nilai UN-nya, berdasarkan nilai NEM-nya. Itulah yang masuk ke SMA 2 itu memang adalah yang memiliki nilai NEM tertinggi. NEM tertinggi ya? Ya, NEM tertinggi. Kemudian ada pertanyaannya tadi, apakah ada yang masuk belakangan? Kan seperti itu pertanyaan. Itu kami tidak membantah itu tetap akan ada.
Tetapi kita sudah membagi porsi-porsinya, ya, sudah membagi presentasinya. Yang masuk melalui jalur murni itu sudah pasti presentasi yang tertinggi. Tertinggi ya, murni ini ya. Murni ya. Karena setiap masyarakat itu punya hak ya. Punya hak untuk masuk ke SMA 2, punya hak untuk mendapat pendidikan yang lebih baik ya. Maka dia memilih SMA 2 untuk tempat pendidikan anaknya, kan seperti itu. Jadi setelah jalur yang pertama itu, kita jalur murni itu, siapa yang berhak, siapa yang memiliki nilainya tinggi, itulah yang masuk. Nah, kemudian karena ada SMA 2, ada SMA 1 juga, kemudian ada sekolah yang lain, dan anak ini pada umumnya di waktu dia sudah diterima, kemudian dia mendaftar ulang, ada nanti yang tidak mendaftar ulang ke SMA 2, ternyata dia mendaftar ulangnya ke SMA 1. Berarti ada tempat yang kosong. Tempat yang kosong ya? Tempat yang kosong inilah yang kita gunakan untuk membantu ya, untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Misalnya saja dulu di SMA 2 Payakumbuh itu ada KAN ya, dari jalur KAN namanya, itu adalah masyarakat sekitar yang dengan memperlihatkan kakaknya bahwa dia betul-betul masyarakat air tabit itu, ya itu kita beri prioritas ya, karena memang kita dahulukan itu. Kemudian pertanyaannya lagi tadi, ada anak pejabat, anak ini ya, kalau memang dia memenuhi syarat dan kuotanya masih ada, itu kita bantu. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Kita tidak juga tidak bisa masuk, tidak juga bisa seperti itu ya, karena tempat ada ya, kemudian nilainya juga tidak terlalu di bawah, ya. Apa salahnya kita menerima? Dan juga mungkin ada dari anak-anak yang berkeinginan ke situ ya, ke SMA 2 Payakumbuh ini, dari keluarga yang tidak mampu, kita juga fasilitasi prioritaskan itu juga ya, kita juga prioritaskan itu sepanjang kuotanya masih ada. Tetapi sekarang pemerintah sudah mulai menyikapi cara-cara penerimaan seperti itu dengan dibukanya sekarang sistem zonasi. Kalau zonasi itu, siswa yang diterima adalah yang paling utama itu adalah yang ada di sekitar sekolah. Sehingga anak-anak yang namanya itu ada di atas sekali itu, kalau yang tahun-tahun sebelumnya adalah nilai tertinggi, sekarang tidak. Siswa yang rumahnya terdekat dari sekolah, itu yang berada di peringkat pertama. Ya, jadi jaraklah yang menentukan, ya, jaraklah yang menentukan siswa itu diterima. Kemudian selain zonasi baru ada jalur prestasi. Jalur prestasi ya. Baru ada jalur prestasi. Jadi prestasi itu sekarang tidak hanya dilihat prestasi akademiknya saja, nilai rapornya saja, tetapi juga prestasi non akademiknya. Karena siswa itu kan tidak hanya berprestasi dengan otaknya saja. Mungkin dia berprestasi melalui keterampilannya, misalnya dia memiliki kreativitasnya, memiliki seni ya, memiliki kemampuan berolahraga ya, dan yang lainnya, itu juga kita prioritaskan di sekolah. Ini berbicara tentang prestasi ya. Kalau SMA 2 Payakumbuh ini terkenal dari dulu banyak sekali prestasi ya. Iya, alhamdulillah. Terakhir kemarin yang saya dengar yang pernah kita undang juga ke sini paskibraka tingkat nasional ya, Bimantara ya, yang biasa dipanggil Bimo. Nah, ini prestasi apa saja nih Bu yang mungkin masyarakat tidak tahu di SMA 2 Payakumbuh yang baru-baru ini, atau yang di saat pandemi ini? Nah, ini kan kurang terdengar ini ya, kurang dipublikasikan ya, padahal ada ya. Ini prestasinya apa saja sekarang Ibu? Jadi memang 1,5 tahun terakhir ini dengan kondisi pandemi ya, anak-anak lebih banyak di rumah. Awal-awal pandemi ini memang kegiatan prestasi itu, pusat prestasi nasional itu meniadakan kegiatan lomba-lomba itu. Kemudian sekarang itu sudah kembali diadakan lomba-lomba tingkat nasional itu, yang lomba berjenjang, mulai dari tingkat kota, provinsi ya, walaupun secara online. Yang langsung pusat prestasi nasional itu yang mengolah. Misalnya saja untuk Olimpiade yang namanya sekarang adalah KSN, kompetisi sains ya, sains nasional ya namanya sekarang. Kalau dulu Olimpiade ya. Dulu anak-anak kita Olimpiade ini sampai juga ke nasional ya, bahkan juga ada yang sampai ke internasional, alhamdulillah. Dan hari ini mereka sudah mulai kembali berkiprah ya. Untuk tahun 2021 ini 18 orang itu termasuk tim Olimpiade provinsi ya, sudah seleksi untuk tingkat provinsi dan sedang menunggu hasilnya untuk masuk ke nasional, tingkat nasional. Untuk masuk ke tingkat nasional ya.
Kemudian ada juga yang FLS2N. FLS2N itu maksudnya gimana itu? FL2SN itu bidang seni. Oh, seni ya. Bidang seni itu banyak juga cabangnya. Dan alhamdulillah hari ini yang sampai ke nasional ada satu cabang kita itu seni kriya. Seni kriya yang membuat batok kelapa menjadi jam tangan. Oke, batok kelapa ya. Dan alhamdulillah anak kita itu mendapat medali perunggu. Medali perunggu ya. Di nasional ya, alhamdulillah. Kemudian juga Bimantara ya, Bimantara Bimo itu adalah paski utusan Provinsi Sumatera Barat. Dan ini untuk paski itu bukan yang pertama kali untuk SMA ya, sudah sering dari dulu ya. Sudah sering. Dan hari ini alhamdulillah Bimo yang mewakili. Kemudian juga Bimo di nasional dia juga menunjukkan prestasinya sehingga dia bisa mencapai ke komandan kelompok 8 ya. Komandan kelompok 8 ya. Alhamdulillah prestasi yang luar biasa. Walaupun sebelumnya ada Adeline yang sampai pemegang baki ya, tahun 2017 tahun berapa? Tahun 2000 bukan 2017, 2012 ya. 2012 ya, oke. 2017 itu 2018 ada juga si Puji. Masih ingat Ibu ya? Ya masih ingat lah ya. Karena kita sana. Karena 2018 itu kita juga kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Wish, keren sekali. Iya. Sebagai alumni SMA 2 Payakumbuh saya sangat bangga sekali ya. Nah ini ngomong-ngomong bangga dan prestasi ya. Kadang tidak semuanya prestasi di SMA 2 Payakumbuh kita selalu unggul. Kadang SMA 1. Ini ada kecemburuan sosial nggak Bu antar sekolah? Ada nggak persaingan antar guru, antar kepala sekolah dengan sekolah-sekolah lain? Iya, kalau persaingan mungkin ada ya persaingan. Cuman kita menyampaikan ke guru-guru kita itu bersaing dengan sehat, bersaing dengan sehat. Kalau jiwa bersaing itu tidak ada, itu kompetisi tidak akan terjadi. Pasti ya. Kompetisi tidak akan terjadi. Kita akan jalan di tempat kita akan jalan di tempat. Jadi kita tetap tumbuhkan jiwa saing itu ke anak-anak kita, tumbuhkan jiwa saing itu ke guru-guru kita, tetapi dalam tanda kutip bersaing dalam merebut prestasi yang lebih baik. Karena SMA 1 itu juga teman kita, kolega kita, apalagi sekarang ini kepala sekolahnya Bapak Erwin ya, Satriadi yang juga alumni SMA 2 Payakumbuh ya. Nah, jadi dan hari ini kami sudah memulai ya, sebenarnya beberapa tahun yang belakangan sudah memulai itu pelatihan bersama. Pelatihan bersama ya. Pelatihan bersama, kegiatan lomba bersama ya. Dan kemarin ini untuk KSNP ya, KSN yang tingkat provinsinya itu kan seharusnya boleh diadakan di sekolah masing-masing, tetapi pengawasnya dari sekolah yang berbeda. Nah, tetapi kami membuat kebijakan sendiri untuk MKKS Kota Payakumbuh, kita satukan ya, kita satukan. Ini tujuannya juga untuk menimbulkan rasa kebersamaan dari anak-anak kita, rasa kebersamaan dari guru-guru pembinanya ya, sehingga kita adakan kemarin itu di SMA 2 Payakumbuh. SMA 2 Payakumbuh guru pembinanya hadir, siswanya hadir, kepala sekolahnya hadir, dan itu adalah salah satu cara untuk mengurangi rasa rasa bersaing yang tidak sehat itu. Sudah rahasia umum ya. Sekolah itu pasti ada ya. Kalau nggak guru ya murid. Kalau nggak guru nggak murid ya. Apalagi zaman-zaman dulu yang perang fisik itu ada ya, zaman-zaman ya anggaplah dalam tanda kutip zaman jahiliyah ya. Apalagi waktu itu belum ada media sosial ya. Tapi kita yakin anak-anak kita ini dengan karakternya yang baik, dengan karakternya yang bagus ya. Sekarang mereka itu tidak lagi mengemukakan persaing ingin menang, walaupun dengan cara apapun ingin menang, tidak ada yang seperti itu. Mereka itu sadar bahwa prestasi yang baik itu apabila mereka dapatkan dengan bekerja keras ya, dengan tanpa proses ada kecurangan, melalui proses ya. Seperti itu. Proses ini yang menarik ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, kalau prosesnya benar-benar dilaksanakan ya. Ini saya dengar juga Ibu ya, SMA 4 ya, SMA 5 itu di bawah tanggung jawab SMA 3 Payakumbuh ya, SMA 2 Payakumbuh ya. Bukan di bawah tanggung jawab SMA 2 Payakumbuh, cuman SMA 4 dan SMA 5 itu pernah menjadi sekolah yang membinanya pertama kali itu adalah SMA 2 Payakumbuh ya, pembinaannya. Jadi SMA 4 itu waktu pertama lahir SMA 4 dia berada di bawah
Naungan, SMA 2 Payakumbuh, naungan SMA 2. Filialnya SMA 2 Payakumbuh ya. Sampai berdiri di tempat yang sekarang. Kemudian setelah SMA 4 punya tempat ya, kita lepas ya, sudah punya kepala sekolah sendiri dan masuk lagi SMA 5. Nah, didirikan lagi SMA 5 juga merupakan filial SMA 2 Payakumbuh ya. Nah, sampai punya sekolah sendiri seperti sekarang. Ini menarik sekali ya, panjang sekali perjalanan dan sejarah. Nah, ini Ibu ya. Ya, Menjadi guru sudah sangat lama sekali ya, melahirkan orang-orang hebat, orang-orang berkualitas. Apa sih sebenarnya yang belum didapatkan atau kesejahteraan dari pemerintah sebagai guru pahlawan tanpa tanda jasa? Tapi jangan dijawab dulu, kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dana TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya, Ibu Irma Takarina, mantan wali kelas saya waktu 2021. Waduh, sudah tua saya ternyata ya. Tapi lebih tua lagi yang di samping saya yang sudah lama mengabdi 30 tahun menjadi guru ya. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan di segmen 2 tadi ya. Apa sih sebenarnya yang belum didapatkan kesejahteraan dari pemerintah dari seorang guru yang sudah sangat lama mengabdi sekali ini, Bu. Ini kan tugasnya nggak main-main, tanggung jawabnya besar. Besar loh di pundak loh. Mencerdaskan orang itu tidak gampang. Yang gampang itu membayar orang untuk mencerdaskan. Gampang membayar, belum tentu bisa mencerdaskan ya. Ini apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang belum didapatkan, keinginan yang belum tersampaikan dari seorang guru untuk ya, kalau kita kan nggak bisa jauh dari pemerintah. Iya. Jadi kalau untuk kesejahteraan, kalau hari ini kita berbicara, kami merasakan kalau kesejahteraan guru itu sudah mencukupi, sudah memadai. Sudah memadai ya? Sudah memadai ya. Tapi bukan berarti untuk membeli mobil mewah. Iya, jangan ya. Ya, rumah mewah. Ya, nanti kalau itu mungkin memang jauh ya. Kalau bentar, Ya. Bu ya, kalau mau mobil mewah, rumah mewah, nanti pensiun aja daftar 2024 ya. Kalau lolos ya. Oke, lanjut. Ya kalau untuk apa namanya, untuk kehidupan kita, untuk pendidikan anak-anak kita ya, kami rasa itu untuk seorang guru itu sudah ada, sudah cukup ya. Kemudian yang menyedihkan itu ya, mungkin yang belum didapatkan itu adalah bagi guru-guru honor ya. Guru-guru honor ya. Guru-guru honor. Oke. Hari ini guru-guru itu sudah mulai berkurang. Misalnya saja di SMA 2 Payakumbuh ya, guru kita yang PNS sudah mulai pensiun karena sekolah kita ini adalah sekolah termasuk sekolah yang tua di Kota Payakumbuh, dan guru-gurunya itu juga sudah guru yang lama-lama ya. Itu sudah mulai memasuki usia pensiun. Dan hari ini ibu saja sudah berumur 56 tahun. 56 berarti, ya 56 berarti masih ada waktunya 4 tahun ya. Guru-guru yang lain ya itu sudah banyak yang pensiun. Yang penggantinya tidak ada ya, pengganti Kenapa tidak ada. nggak diganti dengan guru-guru yang definitif atau guru-guru lama aja? Nggak ada pengangkatan. Nggak ada pengangkatan, memang tidak ada pengangkatan untuk guru-guru yang honor ini. Yang ada sekarang itu hanya tes P3K itu. P3K ya? P3K itu adalah untuk guru kontrak ya, guru kontrak. Bukan berarti ya. Bukan PNS ya? Bukan PNS ya. Tapi honornya PNS ya? Ya, mungkin honornya mungkin disesuaikan. Nah, oke, bentar Bu. Kalau honornya disesuaikan berarti honor untuk guru honor yang sekarang itu nggak di bawah UMR atau di mana? Ini yang menyedihkan itu di sana ya. Kita tidak punya guru PNS, kita kekurangan guru PNS, kita mengambil guru honor. Ternyata ya kita tidak mampu memberi mereka itu upah mereka itu UMR. Honor mereka itu, gaji mereka itu tidak bisa kita sepantasnya lah gitu ya. Sangat di bawah ya. Karena kita menggunakan dana yang bisa kita gunakan itu adalah dana komite, dana iuran pendidikan. Iuran pendidikan ya, oke. Iuran pendidikan itu yang kita dapatkan dari peserta didik baru. Peserta didik kita kan itu bukan peserta didik baru saja, semua peserta didik itu mempunyai kewajiban untuk membayar iuran pendidikan karena kita SMA ya. Karena SMA itu tidak lagi wajib belajar, sudah termasuk ke pendidikan universal kan. Universal ya, oke. Kemudian kemarin ini karena pandemi ya, karena pandemi proses PBM sempat macet
dan pemungutan iuran pendidikan itu juga macet, maka honor itu boleh digunakan dana BOS. Ya, boleh menggunakan dana BOS, tetapi besarannya itu diatur lagi oleh Pergub. Ya, peraturan gubernur ya. Peraturan gubernur. Dan hari ini untuk Sumatera Barat kita boleh menggaji guru honor itu hanya 50.000 per jamnya. 50.000 per jam. 50.000 per jam. Ya. Kalau guru kita itu mengajar 24 jam seminggu, ya, berarti dia hanya akan menerima honornya itu selama 1 bulan itu 50.000 kali 24. 50.000 kali 24. Ya. Oke. Berarti satu. Ya. Oh ya, tuh. 50.000 kali 24 ya. Kali 24. Oke, 5 itu. kali 2 enggak nyampe 2 juta nih ya. Iya. Ini menjadikan sebenarnya. Iya, tuh. Itu jadi kita berharap ya sebenarnya ke pemerintah memang untuk mengangkat guru-guru honor kita itu pasalnya dijadikan guru PNS atau ASN karena memang sekolah itu sekarang sedang kekurangan guru ya. Okay. Di SMA 2 Payakumbuh itu guru honor itu hampir 20 orang. 20 orang ya? Iya, 20 orang guru honor kita. Jadi kalau untuk guru-guru yang ASN, kesejahteraannya kami rasa sudah memadai dan yang menyedihkan itu adalah memang guru-guru honor ya. Honor. Mending kerja di sini aja lah guru-guru honor itu Bu ya. Iya. Honornya lebih dari UMR. Honornya lebih dari UMR. Aduh. Jadi mungkin itulah jiwa gurunya ya. Jiwa gurunya, guru-guru itu walaupun dengan penghasilan yang seperti itu karena dia seorang guru ya, maka dia tetap akan betah berada di sekolah. Ini panggilan jiwa ini ceritanya. Panggilan jiwa ya, panggilan jiwa. Dan kita berharap juga pemerintah memperhatikan panggilan jiwa. Nah, itu ya. Ini karena panggilan jiwa ya. Kalau hitung-hitung materi mending guru honor ini ternak ayam aja ya. Ternak lele ya. Ternak lele ya atau jualan atau apa kan bisa. Tapi karena panggilan hatinya untuk mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa tadi ya. Maka walaupun dengan honor yang hanya sebesar itu mereka tetap ikhlas ya. Tetap ikhlas memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan buat anak-anak. Ini saya juga baru tahu nih sekarang ya, ternyata guru-guru honor ini dibatasi atau memang tidak bisa diangkat untuk menjadi PNS ya? Ya, karena memang programnya pemerintah sekarang memang sepertinya tidak mengangkat guru PNS tetapi berupa guru kontrak. P3K ya, guru kontrak ini ya. Ya. Ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi Bu ya, ini lebih beresiko mengangkat guru-guru kontrak ini ya, soalnya mereka kan kalau dari pengalaman tentu mereka belum apa-apa ya. Mereka dapat kontrak, dipindahkan, diutus ke sekolah ini, ke sekolah ini. Berarti kan mereka baru di sana. Berbeda dengan guru-guru honor yang sudah mengabdi puluhan tahun. Ya sekarang sebenarnya guru honor yang ada di sekolah kita juga sedang mengikuti ya, Oh juga mengikuti yang itu ya. Mengikuti. Boleh Cuman ya, untuk Kota Payakumbuh penempatannya tidak ada untuk Kota Payakumbuh. Oh nggak ada ya? Iya nggak ada karena sudah diatur dari awal. Jadi guru-guru ini mendaftar nanti untuk sekolah mana. Seperti itu. Ternyata Payakumbuh tidak ada. Tentu guru-guru kita ini memilih ke sekolah yang lain. Kalau alhamdulillah mereka lolos, tentu mereka akan pergi dari SMA 2 Payakumbuh. Nah, SMA 2 Payakumbuh mencari lagi guru yang baru. Ya itu. Disitulah kesenjangannya. Kesenjangan ya, agak sedikit di sana ada persoalan ya. Tapi sebenarnya kan itu bisa diatasi semua ya. Pemerintah pasti punya tujuan ya. Pemerintah pasti punya tujuan. Kenapa yang diangkat sekarang adalah guru kontrak yang P3K itu? Kenapa tentu ada mekanisme, ada konsep yang mereka pikirkan ya. Nah ini kita masalah guru lagi ya, lebih ke detail tentang guru ya. Banyak alumni yang membanggakan, yang berprestasi. Tentu juga ada alumni ini yang ternyata bikin aib ini ya. Ini sebagai seorang guru, ini merasa gagal atau gimana ini membina, mendidik mereka-mereka yang ya mungkin saja nih maaf kata Ibu ya, yang pakai baju oranye, yang pakai tulisan KPK di belakangnya ya. Ternyata itu dari alumni kita, dari sekolah kita. Ini guru-guru sebagai Ibu pribadi lah, apa yang Ibu rasakan sebenarnya kalau ada ya? Apakah kita gagal atau gimana ini sebenarnya? Memang kalau kita lihat ya, tentu tidak semua siswa kita yang berprestasi ya. Tetap ada siswa kita yang belum berprestasi, tetap ada siswa kita misalnya seperti yang disampaikan tadi terlibat hukum ya. Itu pasti akan ada. Karena
pendidikan itu bukan hanya didapatnya dari sekolah saja ya. Dari sekolah, pendidikan itu bukan dari sekolah saja, dan sekolah hanya salah satu sumber pendidikan bagi anak-anak kita, dan perkembangannya karakter anak-anak kita tidak terlepas juga dari lingkungan rumahnya, rumahnya, keluarganya sendiri, kemudian lingkungan sekitarnya. Jadi kalaupun ada ya siswa SMA 2 atau alumni SMA 2 yang gagal ya, itu bukan berarti SMA 2-nya yang gagal, bukan berarti sekolahnya yang gagal, berarti lembaga yang gagal. Yang gagal itu adalah individunya, pribadinya sendiri. Nah, karena kalau kita lihat ya, di sekolah itu anak-anak yang bermasalah di sekolah itu pada umumnya ya adalah anak-anak yang bermasalah juga di luar ya, anak-anak yang bermasalah juga di sekolah ya, rumahnya ya. Nah, jadi inilah tugas kami di sekolah ya, bagaimana membina anak-anak kita ini, bagaimana mengarahkan ke jalan yang lebih baik ya, sehingga kita itu dia itu bisa berpikir bahwa kalau di rumahnya sudah ini yang terjadi, saya kan bukan harus begini. Nah, ini yang kita bina di sekolah. Jadi dengan keadaan sekarang ini yang agak sulit ya, pembinaan karakter itu. Dengan anak-anak banyak di rumah, pembinaan karakter itu memang agak terganggu. Karena membina karakter anak-anak itu bukan hanya disampaikan, diberikan teorinya, diceritakan, bukan itu, tetapi membina karakter anak itu adalah dengan contoh, ya, dengan contoh yang baik. Nah, kenapa guru-guru itu misalnya ada memarahi anak-anaknya ya? Nah, karena anak-anak itu harus sadar kalau pekerjaan itu bukan pekerjaan yang baik mereka lakukan. Nah, kan kalau zaman-zaman dulu memarahi atau sedikit main fisik tidak masalah ya. Cuma sekarang bisa guru terkena hukum ya. Bahaya ya. Kita jadi, udah capek-capek. Dan ya kita pun ke guru-guru ya tetap ingatkan, membina anak itu kan tidak dengan kekerasan ya. Membina anak-anak itu juga dengan hati. Itu seperti yang Aryo sampaikan tadi, bercerita tadi, ada seorang guru ya yang sangat berkesan, itu kan memperlakukan kita berbeda dengan guru yang lain kan. Jadi kita anak-anak biasa-biasa saja, tetapi yang guru kita ini tetap menghargai apa yang kita kerjakan. Itulah yang sampai hari ini Aryo masih ingat gurunya. Boleh saya sebut ya Bu ya, nama Ibu Zuriati Bur ya, guru yang waktu itu ya, mungkin waktu itu saya masih dalam kenakalan remaja ya, tapi beliau ini satu-satunya guru yang tidak mau memarahi saya dan mau memberikan kepercayaan untuk menulis di papan tulis waktu itu agar saya tidak cabut, tidak bolos ya. Tapi itu sangat berkesan bagi saya hingga akhirnya saya dari kejadian itu saya memotivasi hidup untuk bisa bertahan dalam suksesnya hidup. Suksesnya bertahan, bukan suksesnya hidup ya, sukses bertahan. Saya bisa menulis buku, bikin video-video segala macam, menulis naskah dan lain-lain. Nah, itu. Oke, Bu, ini ada pertanyaan terakhir ya. Di luar negeri sana, Bu ya, gaji atau honorium dari anggota DPR itu ternyata hanya sama dengan guru. Dengan PNS. Tapi di negara kita ini gaji atau honorium anggota legislatif ini sangat berkali-kali lipat dengan honor guru. Ini nggak ada kecemburuan sosial ini. Nggak ada. Apalagi ini pensiunnya juga sampai konon katanya ya, saya nggak baca undang-undang aslinya, nggak baca peraturan aslinya. Uang pensiun mereka ini bisa diturunkan ke anaknya. Ini nggak ada kecemburuan dari seorang guru yang telah mengabdi dan mencari gelar sangat rumitnya, menyelesaikan kuliah segala macam, skripsi segala macam, maka skripsi ini dibuang oleh orang-orang tertentu kan. Ini nggak ada kecemburuan sosial dari seorang guru untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang di DPR sana. Kecemburuan enggak juga mungkin ya, karena mungkin kita enggak sempat memikir ke arah sana ya. Mungkin itu jalan mereka ya, jalan bapak-bapak kita itu rezeki bapak-bapak kita itu, yang kita guru ini rezeki kita, ini jalan kita. Jadi bekerja saja dengan hati, bekerja saja dengan ikhlas, pasti yang kita dapatkan itu berkah ya, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi hasil ya atau yang kita dapatkan itu berkah, walaupun jumlahnya seberapa, itu akan mampu memberikan sesuatu buat kita. Oke, saya menarik ini kata-kata berkah ya. Kalau nggak berkah, kalau kita nggak ikhlas ya, nggak mungkin kita bertahan menjadi guru puluhan tahun ya. Ada juga sih orang lain yang
niatnya tidak benar-benar ikhlas ya, akhirnya ditangkap KPK ya. Itu bukan iya. guru ya. Iya, Oke ya, itu kan ada niat lain ya. ada niat Oke, lain. ini terakhir aja Ibu ya. Ya, Ada yang ingin Ibu sampaikan atau harapan pesan mungkin untuk guru, untuk siapalah, untuk pemerintah, untuk orang tua murid, untuk murid, silahkan Ibu. Jadi mungkin kalau untuk guru ya, guru-guru sedunia, karena hari ini adalah Hari Guru Sedunia, mari kita bekerja dengan ikhlas, mari kita bekerja dengan hati, dan mari kita mencerdaskan anak-anak bangsa kita sehingga mereka menjadi pemimpin yang berintelektual nantinya. Kemudian juga buat orang tua siswa kami yang berada di Kota Payakumbuh, mari kita sama-sama melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Kami butuh dukungan dari orang tua sehingga pandemi ini tidak menghalangi untuk anak-anak kita berinovasi. Oke, terima kasih Bu sudah hadir di sini. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, sama-sama. Saya ucapkan selamat Hari Guru Sedunia. Terima Mudah-mudahan kasih. guru-guru yang di dunia, khususnya yang di Indonesia ini, kesejahteraannya benar-benar memadai ya. Benar-benar diperhatikan ya. Bagaimanapun guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Kalau tidak tanpa tanda jasa nggak mungkin mereka bertahan sampai puluhan tahun. Tapi ya. kalau kami boleh ngomong sedikit ya. Guru itu bukan pahlawan tanpa tanda jasa ya, karena kami merasa sendiri ya, orang tua guru, orang tua ibu guru ya. Jadi orang-orang itu lebih mengenal Irma Takarina itu bukan Irma Takarina kepala sekolah SMA 2 Payakumbuh, tapi orang-orang di luar sana akan mengenal Irma Takarina anaknya Bapak Denis. Karena Pak Denis itu juga guru dulu di SMP 1 Payakumbuh. SMP 1 Payakumbuh ya. Jadi jasa orang tua kita akan membawa nama baik anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena di saat kami bertemu dengan para alumni SMP 1 itu dulu, waktu ada undangan acara reuni IKAPLAS di Bogor waktu itu, waktu perkenalan, oh ini siapa kepala sekolah SMA 2, oh Bu Irma ya kepala sekolah SMA 2. Orang itu akan menanggapi biasa-biasa saja. Tetapi ketika kami menyampaikan, saya Irma Takarina, kepala sekolah SMA 2, anaknya Bapak Denis, guru SMP 1 dulu. Oh, anaknya Bapak Denis, tanggapan yang luar biasa. Berarti guru itu memiliki tanda jasa yang akan dikenang oleh siswa-siswa selamanya. Termasuk Haryo sendiri mengenang Ibu hari ini. Ya, pasti. Saya selalu mengenang hari-hari ini. Ya itu saja. Jadi guru itu bukan tidak memiliki tanda jasa, tetapi jasa-jasa beliau akan selalu dikenang oleh siswa-siswanya. Di hati di jiwa dikenang ya. Walaupun tanda secara fisik mungkin jarang diberikan Ini yang di hati ya. Saya masih ingat semua guru-guru saya ya, termasuk Ibu yang ternyata alhamdulillah menjadi kepala sekolah sekarang ya, padahal beliau ini dulu menjadi wali kelas saya di kelas 26 tahun 2001. Oke, terima kasih sudah hadir di sini Bu ya. Dan waktu dan kesempatan kalau ada waktu lagi bolehlah ya, diundang lagi ya. Dengan senang hati. Kita bincang-bincang lagi lah, nostalgia lagi ya. Dengan senang hati. Oke. Oke, terima kasih Bu. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas perhatiannya dari bincang-bincang kita bersama narasumber Ibu Irma Takarina, Kepala Sekolah SMA 2 Payakumbuh. Ada 4.329 kesimpulan yang dapat saya dapatkan, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, yaitu mengutip dari kata-kata beliau bahwa menjadi guru itu adalah panggilan jiwa ya, bekerjalah dengan ikhlas dan totalitas ya. Betul sekali ya. Di sanalah kesimpulannya ya. Sehingga bisa bertahan sampai sejauh ini ya. Oke, pemirsa cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan semua guru yang ada di dunia ini. Andai suatu saat nanti kita sudah melebihi apapun dari guru, ingat kesejahteraan mereka. Walaupun apapun itu, guru adalah yang mencerdaskan kehidupan kita bersama, kehidupan bangsa. Bukan orang-orang yang sok menggurui sekali 5 tahun ya. Maka tolonglah ya, ini harapan pribadi saya kepada siapapun, kepada pemerintah ya. Perhatikan kesejahteraan guru ya. Jangan dibanding-bandingkan, jangan sedikit-sedikit secuil-secuil ya. Cukup sekian. Yang menjadikan guru, yang menjadikan presiden, yang menjadikan anggota DPR adalah guru ya. Bukan kompetisi ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.